Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Halo, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hamdan Fansyah. dan saya Ifaris Alamati. Dan saya Randa Heru Kusuma, sen Dan 25. kami dari kelompok 9 yang akan membawakan tema supplier spare part mobil. Pembahasan pertama adalah pendahuluan. Toko spare part mobil CVDMP Davan Motorpart telah beroperasi selama 5 tahun dengan menyediakan berbagai suku cadang mobil kepada pelanggan. Seiring dengan berkembangnya bisnis dan meningkatnya jumlah pelanggan, serta variasi produk, sistem perencanaan manual yang selama ini digunakan menjadi tidak efisien. Kesalahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok sering terjadi, yang pada akhirnya memperlambat proses pelayanan. Untuk mengatasi masalah ini, Pak Ismail Yusuf, selaku pemilik toko, memutuskan untuk mengimplementasikan sistem kasir yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan yang akurat. Yang kedua adalah latar belakang. Toko spare part mobil CVDMP Davan Motorpart menjual berbagai macam suku cadang mobil seperti oli, ban, rem, aki, filter udara, dan lain sebagainya. Sistem manual yang selama ini digunakan tidak lagi mampu mengimbangi kompleksitas bisnis yang semakin meningkat. Beberapa masalah utama yang dihadapi adalah, yang pertama adalah kesalahan dalam pencatatan transaksi. Sistem manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan yang berdampak pada laporan keuangan yang tidak akurat. Yang kedua adalah pengelolaan stok yang tidak efisien. Kesulitan dalam melacak stok barang secara real time mengakibatkan ketidaktahuan terhadap ketersediaan barang. Yang ketiga adalah proses transaksi yang lambat. Antrian panjang sering terjadi karena waktu yang diperlukan untuk mencatat transaksi secara manual. Yang terakhir adalah pembuatan laporan yang memakan waktu. Laporan penjualan dan stok harus dibuat secara manual yang memakan banyak waktu dan rentan terhadap kesalahan. Yang berikutnya silakan Randa Heru. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengurangi kesalahan pencatatan transaksi di toko spare part mobil CV DMD Davan Motorpart. Dan yang kedua, bagaimana mengelola stok barang secara efisien dengan menggunakan sistem kasir. Yang ketiga, bagaimana mempercepat proses transaksi di toko. Dan yang terakhir, bagaimana membuat laporan penjualan dan stok secara otomatis dan akurat. Untuk tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem kasir yang dapat mengurangi kesalahan pencatatan transaksi, dan yang kedua, menerapkan sistem manajemen stok yang terintegrasi dengan sistem kasir, dan yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses transaksi di toko. Dan yang terakhir, memungkinkan pembuatan laporan penjualan dan stok secara otomatis dan real time. Itu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Icam. Baik, untuk nomor 5 adalah metodologi penelitian. Eh, kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengumpulan data, wawancara dengan pemilik dan karyawan toko untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kami lakukan observasi langsung proses transaksi dan pengelolaan stok di toko. Dan yang ketiga, kami melakukan studi literatur tentang sistem kasir dan manajemen stok. Untuk yang langkah kedua, kami lakukan analisis kebutuhan. Ada dua, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan sistem berdasarkan data yang dikumpulkan dan menentukan fitur-fitur yang harus ada dalam sistem kasir. Yang terakhir, kami akan membuatkan sistem, yaitu yang pertama membuat desain sistem yang mencakup input, proses, dan output, lalu membuat IRD, CDM, dan PDM, dan juga normalisasi table. Terus yang keenam, analisis dan desain sistem. Kami akan menganalisis kebutuhan, yaitu sistem harus dapat mencatat transaksi penjualan secara otomatis, sistem harus dapat mengelola stok barang secara real time. Yang ketiga, sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan dan stok. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada saudara Randa. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang IRD-nya. Untuk awal-awal kita akan membuat IRD seperti ini. Untuk awal-awal kita akan melakukan pembuatan atribut identitas pelanggan dan atributnya yaitu nomor telepon, alamat, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Lalu akan melakukan penjualan yang beratributkan total, tanggal transaksi, ID penjualan, dan ID pelanggan sebagai origin key. Dan akan ke sini memiliki
data penjualan yang memiliki primary key ID detail dan memiliki foreign key ID penjualan, ID produk, dan atribut jumlah terjual, harga satuan. Dan akan memunculkan produk yang memiliki primary key ID produk dan atribut nama produk, harga eceran, harga grosir, dan harga dan stok, dan memiliki foreign key ID kategori dan ID pemasok. Untuk banyak produk akan menyuplai atau disuplai oleh satu pemasok, dan pemasok memiliki atribut ID pemasok, nama pemasok sebagai ID pemasok sebagai primary key dan atribut sebagai pemasok, nomor telepon, dan mempunyai apa ya, transaksi, detail transaksi yang memiliki atribut primary key sebagai ID pembelian dan foreign key ID pemasok, ID produk, dan atributnya jumlah beli, harga satuan, tanggal beli, dan transaksi banyak transaksi, hmm, dan produk satu produk mempunyai banyak transaksi seperti ini. Dan banyak produk memiliki satu kategori, dan kategori memiliki atribut nama kategori dan ID kategori sebagai primary key. Seperti itu. Itu untuk IRD-nya, dan relasionalnya sama persis seperti IRD, cuman ini bentuk tabel. Jadi seperti ada tabel produk, tabel detail penjualan, dan pemasok, kategori, pelanggan, transaksi, penjualan sama persis, cuman bedanya di tabel. Dan primary key memiliki foreign key ID produk, dan seperti ini selalu berhubungan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu CDM dan PDM yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Icam. Silakan Mas Icam, jelaskan. Baik, permisi. Untuk dari CTM sendiri kami telah merangkai desain, yaitu kami membuat 7 entity dan masing-masing entity memiliki atribut. Untuk yang dari produk kami berikan atribut ID produk. Setelah itu kami memberikan harga eceran, nama produk, stok, ID kategori, dan ID pemasok sebagai foreign key. Lalu memasuki harga grosiran juga. Setelah itu berkardinalitas one to one dengan detail penjualan yang berisikan ID detail, jumlah terjual, ID penjualan, ID produk, dan harga satuan. Setelah itu book juga memiliki kardinalitas dengan penjualan, yaitu one to one. Atribut penjualannya yaitu ID penjualan, tanggal transaksi, total, dan ID pelanggan. Setelah itu entity produk juga memiliki hubungan one to one, yaitu memiliki dengan kategori. Yang kategori yang dimana berisi dua atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Setelah itu entity produk juga memiliki hubungan one to one dengan transaksi, yaitu berisikan ID pembelian, jumlah beli, harga satuan, tanggal beli, ID pemasok, dan ID produk. Setelah itu entity produk juga memiliki hubungan dengan pemasok, yaitu one to one juga, yang berisikan ID pemasok, nomor telepon, dan nama pemasok. Setelah itu entity pemasok juga memiliki kardinalitas dengan transaksi, yaitu berupa mempunyai, yaitu one to many. Setelah itu kita kembali lagi kepada entity penjualan yang memiliki kardinalitas one to one dengan pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Untuk PDM-nya kami letakkan di bawah CDM yang kurang lebih sama hasilnya dengan CDM. Untuk selanjutnya saya serahkan pada bagian normalisasi tabel kepada Saudara Ivan. Ya, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara menormalisasi tabel dari unnormalized tabel menjadi tabel yang 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang pertama saya bahas adalah apa itu normalisasi tabel. Normalisasi tabel adalah proses mengelompokkan atribut data yang membentuk entitas sederhana, efisien, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat atau tabel yang dibuat berkualitas baik.
Lalu tujuannya apa sih normalisasi database itu? Yang pertama adalah menghilangkan dan mengurangi penginputan data yang sama secara berulang. Yang kedua, memastikan data yang bersifat dependensi. Yang ketiga adalah mencegah beberapa anomali yang terjadi, seperti insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Yang pertama, tolong atas dulu Randa. Ya, ini adalah bentuk anomalis tabel seperti ini ya, Mas Ian. Saya masih buatnya. Masih apa namanya? Masih ada beberapa anomali. Yang kedua, yang 1NF, silakan. Nah, di sini adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Ya, berikut ini adalah data yang sudah dinormalisasi menjadi 1NF. Berikutnya tidak ada data ganda, atau semuanya menjadi nilai tunggal. Yang kedua adalah NF2 atau 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Pada normalisasi 2NF ini primary key dibutuhkan. Ya, berikut adalah contohnya adalah ini. Saya memecahnya menjadi beberapa bentuk tabel ya. Ada tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel pemasok. Dan perlu diperhatikan lagi, ini masih progres ya. Jadi belum sempurna mungkin tabel yang kita buat. Bawah lagi, silakan Anda. Yaitu adalah 3NF. Dan syarat 3NF itu tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non kunci dengan kunci utama atau primary key. Artinya atribut non kunci tidak boleh bergantung ya pada kunci lainnya. Dan berikut ini adalah bentuknya. Tabel produk dan produsen seperti ini, tabel pelanggan, tabel pemasok, tabel produk, dan tabel transaksi. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Ya, cukup untuk itu, untuk ini saja presentasi dari kami atau progres dari kami. Mungkin nanti akan ada presentasi selanjutnya untuk finalnya. Itu aja. Untuk Icam gimana? Ada tanggapan? Cukup. Progresnya. Menurut kami Cukup. ini masih dalam tahap progresan. Untuk kedepannya semoga progresan kami dapat membuahkan hasil yang baik. Yang lebih Amin, baik amin. ya. Amin ya Allah. Amin amin. Masih setengah apa masih lebih dari setengah lah ini ya. Ya, Jadi benar. itu kita ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih, terima kasih.